Selamat siang, perkenalkan nama saya Salvina Paulina Sekdo dengan NIM akhir 66 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah disampaikan pada saat Zoom meeting di Klisa 10 yang membahas mengenai penelitian dan pengembangan folklore pada era digital saat ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penelitian dan pengembangannya. Di era digital saat ini, folklore bertransformasi menjadi storytelling, digital storytelling, buku teks, dan juga media lainnya. Dalam bidang humaniora, penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini bertujuan untuk menyempurnakan produk yang sudah ada agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penting untuk dipahami bahwa jika pengembangan dilakukan oleh seorang ahli sastra, maka yang kita lakukan bukan lagi penyempurnaan, melainkan dapat disebut sebagai variasi produk. Hal ini berbeda dengan bidang saintek yang mana mereka menciptakan produk baru dari nol. Produk pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras ini seperti buku teks, buku ajar, dan juga pedoman pembelajaran. Yang mana ini berstatus sebagai hak cipta, bukan hak paten. Jadi, meski telah divariasikan, hak ciptanya tetap melekat pada penulisnya. Selain perangkat keras, produk juga bisa berupa perangkat lunak, seperti model pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran, dan juga sistem evaluasinya. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam penelitian atau metodologinya. Ada 3 pengembangan utama yang dapat kita gunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah model Borg and Gall. Dimulai dengan memilih produk, kemudian melakukan kajian teori untuk melihat perbedaannya dengan penelitian yang terdahulu. Lalu kita menentukan spesifikasinya hingga mengembangkan prototipe atau bentuk mentah dari suatu produk. Produk-produk ini kemudian dapat diuji coba keefektivitasannya dalam 2 tahap. Yang pertama ada uji coba sempit, ini dilakukan pada 2-3 kelas, dan juga ada uji coba luas, yaitu dilakukan pada sekitar 5 kelas. Lalu yang kedua ada model Dick and Carey, meliputi analisis kebutuhan produk, perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi untuk memetakan kekurangan serta kelebihan produk. Lalu yang ketiga ada model Tyagarajan, yang mana model ini berfokus pada analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, validasi ahli, uji terbatas, hingga diseminasi atau penyebarluasan, tanpa keharusan untuk melakukan uji eksperimen efektivitas. Lalu yang ketiga, ada prioritas dan juga dimensi dalam pembelajaran. Dalam pengembangan sastra digital, harus selaras dengan SDGs dan 8 prioritas nasional, mulai dari memperkokoh ideologi Pancasila hingga penyelarasan lingkungan yang harmonis. Sastra berperan penting dalam pembelajaran abad ke-21 yang melatih kreativitas, kemudian berpikir kritis, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi. Sebagai peneliti, juga harus memperhatikan 3 dimensi utama. Yang pertama ada dimensi pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Lalu yang kedua ada dimensi kognitif yang mengambil dari taksonomi Bloom, mulai dari C1 mengingat hingga C6 mencipta. Lalu yang ketiga ada dimensi psikomotorik, yaitu ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan juga naturalisasi. Dan yang keempat ada dimensi afektif. Ini ada receiving, responding, valuing, organizing, hingga characterizing by value. Lalu yang keempat ini merupakan kebermanfaatan dan prosedur dalam risetnya. Sastra
ini berfungsi untuk menumbuhkan nilai kemanusiaan, multikulturalisme, dan juga membentuk watak. Ada beberapa langkah praktis dalam penelitiannya, yaitu meliputi yang pertama, memilih produk berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian melakukan kajian teori dari penelitian-penelitian yang relevan, lalu melakukan penentuan spesifikasi yang mendetail, kemudian melakukan pengembangan prototipe, lalu menguji kelayakannya melalui monitoring, evaluasi, dan juga revisi yang berulang. Selanjutnya, yaitu menguji keefektifannya melalui metode eksperimen. Ada 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Dan yang terakhir yaitu ada desiminasi atau sosialisasi produk di forum internasional. Dan pembahasan yang kedua ini kita akan membahas pembahasan ini akan berfokus pada integrasi folklore dalam pendidikan. Yang pertama adalah membahas mengenai pelestarian dan juga dokumentasi. Folklore ini merupakan warisan budaya yang berupa tuturan, nyanyian, nasihat, hingga pantun yang diwariskan secara turun-temurun. Indonesia memiliki kekayaan luar biasa pada folklore lisan, setengah lisan, maupun sebagian lisan. Dan untuk menjaganya, kita perlu untuk melakukan dokumentasi primer, seperti melakukan wawancara dengan penduduk asli, dan sekunder dengan melakukan wawancara pada anak-anak muda yang ada, agar kita dapat mengetahui apakah folklore yang diwariskan ini masih dihidup atau tidak. Folklore lisan ini kemudian ditranskripsikan menjadi sebuah teks sastra, seperti lirik dan melodi lagu rakyat, agar generasi muda bisa melihat dan membacanya, bukan hanya sekedar mendengar saja. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan alih wahana dan kreativitas digital. Meski berisi cerita lama, folklore harus disebarkan melalui platform digital. Kita dapat melakukan alih wahana ke dalam bentuk film, buku cerita, atau buku bergambar agar lebih menarik terutama bagi anak-anak. Contohnya cerita Timun Mas yang dibuat dalam bentuk buku bergambar agar terlihat lebih menarik dan anak-anak lebih mudah untuk memahami, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, ada inovasi media pembelajaran. Penggunaan infografis salah satunya menjadi sangat efektif, misalnya dengan menggabungkan teks cerita rakyat dengan visual artefak candi untuk memberikan gambaran langsung kepada para anak-anak agar bisa memahaminya dengan lebih baik. Selain itu, sebagai Gen Z, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti membuat gamifikasi, yaitu membuat game dengan tokoh dan alur cerita rakyat asli sesuai dengan cerita yang kita dengar dan diwariskan. Kemudian ada e-book interaktif dan animasi, yaitu kita bisa menggunakan fitur kuis reflektif dan juga forum diskusi virtual. Selanjutnya ada visualisasi berbasis AI. Kita bisa memanfaatkan AI untuk mengubah teks naratif menjadi konten audiovisual, yaitu representasi teks ke dalam audiovisual. Inovasi ini menjadi jembatan antara kearifan lokal yang berisi nilai, simbol, makna dengan teknologi modern yang ada saat ini, sehingga siswa dapat menjadi partisipan aktif dalam melestarikan budaya Nusantara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan selamat siang.